Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, Prodi Ekonomi Syariah, kelas C, dengan NIM 108. Baik, pada kesempatan ini saya akan mengulaskan tentang resum dari tugas pengantar akuntansi, resum kelompok 1 sampai kelompok 7. Baik, langsung saja. Untuk resum yang pertama itu materinya tentang pengantar akuntansi dan perusahaan. Akuntansi merupakan cara atau metode yang digunakan untuk menyelenggarakan pencatatan-pencatatan mengenai transaksi keuangan sehingga menghasilkan informasi yang relevan untuk mengambil suatu keputusan di dalam pengolahan biaya perusahaan. Tujuan dibuatnya akuntansi yaitu untuk memberikan informasi secara terperinci mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, maupun modal. Manfaat dari pembuatan akuntansi yaitu yang pertama, sebagai informasi keuangan untuk pihak yang membutuhkan. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi keuangan. Yang ketiga, sebagai bukti keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, membantu pencatatan ekonomi. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang atau distribusi guna memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan produksi dan distribusi digunakan dengan menggunakan berbagai produksi alam, manusia, dan modal. Perusahaan juga merupakan tempat terjadinya kegiatan produksi, baik barang maupun jasa. Unsur-unsur perusahaan antara lain, yang pertama badan usaha, yang kedua kegiatan di bidang ekonomi, yang keempat terus-menerus, yang kelima bersifat tetap, yang keenam diketahui publik, yang ketujuh mendapat laba, yang kesembilan pembukuan. Perusahaan dibagi menjadi dua jenis berdasarkan kategorinya, yaitu perusahaan berdasarkan lapangan usaha dan perusahaan berdasarkan kepemilikan. Pengertian pengantar ekonomi mengandung dua definisi yang berbeda, yaitu yang pertama, kegiatan akuntansi adalah bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi. Yang kedua, kegunaan akuntansi adalah bahwa informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Materi kedua berjudul menganalisis transaksi. Analisis transaksi menurut Sunarto Zulkifli 2003-10. Secara umum, transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak yang saling melakukan pertukaran. Melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun dasar suatu ketetapan hukum atau syariah yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, transaksi adalah persetujuan jual-beli dalam perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Transaksi ada 5 jenis, yaitu transaksi dengan pemilik, transaksi dengan pelanggan, transaksi dengan pemasok, transaksi dengan kreditor, transaksi dengan penyedia nilai tambah, dan selanjutnya menggunakan akun untuk mencatat transaksi. Mencatat transaksi dalam akun harus mengikuti aturan tertentu. Contohnya, kenaikan aset dicatat di sebelah debit atau sisi kiri dari sebuah akun. Penurunan aset dicatat di sebelah kredit atau di sisi kanan dari sebuah akun. Selisih nilai debit suatu akun di atas kreditnya disebut saldo akun atau balance of the account. Akun didaftarkan sesuai dengan urutan-urutan, yaitu aset, liabilitas, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban. Selanjutnya, manfaat analisis transaksi dalam akuntansi. Yang pertama, untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Yang kedua, untuk menganalisis kelemahan perusahaan yang ada. Ketiga, untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki. Keempat, untuk mengetahui langkah lanjutan pengambilan keputusan. Kelima, sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. Materi selanjutnya yaitu proses penyesuaian akuntansi. Karakteristik proses penyesuaian konsep periode akuntansi. Accounting period konsep mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat dalam mengacu pada International Financial Reporting Standards atau yang disingkat dengan IFRS, yang mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis akrual.
Konsep akuntansi yang mendukung pencatatan seperti ini disebut konsep pengakuan pendapatan. Konsep akuntansi yang mendukung pencatatan pendapatan dan beban yang terkait dengan pendapatan tersebut pada periode yang sama disebut konsep pemandanan atau prinsip pemadanan. Beberapa akun memerlukan pemutakhiran dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, beberapa beban tidak dicatat secara harian. Yang kedua, beberapa pendapatan dan beban direalisasi dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Yang ketiga, beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Selanjutnya, jenis akun yang memerlukan penyesuaian ada 4, yaitu yang pertama, beban dibayar di muka. Yang kedua, pendapatan diterima di muka. Yang ketiga, pendapatan yang masih akan diterima. Yang keempat, beban yang masih harus dibayar. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat buku besar yang perlu disesuaikan agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Ringkasan penyesuaian meliputi jenis penyesuaian ayat jurnal penyesuaian dan pengaruh penyesuaian dalam laporan keuangan. Daftar saldo disesuaikan, disiapkan setelah semua ayat jurnal penyesuaian diposting. Analisis vertikal adalah analisis yang digunakan untuk membandingkan setiap pos dalam laporan keuangan dengan jumlah total dari laporan, sama untuk menganalisis hubungan antar pos dalam laporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu menyelesaikan siklus akuntansi. Yang pertama, pembuatan neraca. Neraca dan laba rugi dengan teknik neraca lajur laporan posisi keuangan, balance sheet atau statement of financial position, atau dikenal juga sebagai neraca, adalah suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, di mana menunjukkan posisi atas keuangan tersebut pada akhir periode akuntansi tersebut, yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Struktur neraca posisi, neraca keuangan terdiri atas dua pos, yaitu aktiva dan pasiva. Dua pos ini memiliki 3 unsur, yang terdiri atas aset aktiva, dan pada pos pasiva terdiri atas kewajiban atau hutang liabilitas dan ekuitas atau modal, atau biasa disebut equity. Ketiganya dihubungkan dengan prinsip persamaan dasar akuntansi berikut. Adapun langkah-langkah dalam menyusun neraca lajur dalam akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat format neraca lajur. Yang kedua, isi kolom nomor akun dan nama akun bisnis, akun berisi saldo akunnya. Yang ketiga, isi kolom jurnal penyesuaian. Yang keempat, mengisi kolom neraca setelah penyesuaian. Yang kelima, mengisi kolom neraca. Yang keenam, mengisi kolom laporan laba rugi. Yang kedua yaitu jurnal penutup, merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Ada 4 langkah dalam pembuatan jurnal penutup berdasarkan laporan keuangan, yaitu yang pertama, tutup semua akun pendapatan ke ringkasan pendapatan. Yang kedua, tutup semua akun pengeluaran ke ringkasan penghasilan. Yang ketiga, tutup ringkasan penghasilan ke akun modal yang sesuai. Yang keempat, tutup penarikan ke akun modal. Selanjutnya, jurnal pembalik. Secara umum, fungsi dari jurnal ini adalah untuk penyesuaian yang terjadi pada semua akun di dalam jurnal penyesuaian. Oleh karena itu, jurnal ini sangat penting untuk dibuat oleh setiap perusahaan. Jadi, proses penggunaan rekening yang digunakan perusahaan tersebut bisa tetap stabil hingga memasuki periode berikutnya. Secara umum, jurnal ini merupakan timbal balik dari adanya penyusunan jurnal penyesuaian. Hanya saja, tidak semua jenis jurnal penyesuaian harus menggunakan laporan jurnal pembalik ini. Materi selanjutnya yaitu tentang akuntansi perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjualnya lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang. 1. Karakteristik perusahaan dagang. Ciri khusus perusahaan dagang terlihat pula dalam kegiatan akuntansinya. Tanpa tahap akuntansi ini di perusahaan dagang dimulai dari menghitung persediaan barang, menetapkan harga penjualan hingga melaporkan seberapa besar kerugian atau keuntungan yang diperoleh. Adapun 4 ciri khusus perusahaan dagang yang membedakannya dengan perusahaan jasa dan manufaktur yaitu yang pertama, sifat produk yang dijual. Yang kedua, cara perolehan produk yang dijual. Ketiga, ketersediaan produk. Keempat, penggunaan produk. Adapun 4 karakteristik perusahaan dagang yaitu yang pertama, pembelian. Yang kedua, pengeluaran kas. Yang ketiga, penjualan. Yang keempat, penerimaan kas. 2. Jurnal transaksi perusahaan dagang. Jurnal umum perusahaan dagang adalah jurnal yang mencatat seluruh transaksi keuangan yang timbul akibat kegiatan perdagangan seperti pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, pengambilan barang dagang, dan pemotongan atas penjualan atau pembelian. Adapun 2 jenis metode pencatatan jurnal umum dalam perusahaan dagang, yakni metode fisik atau metode yang digunakan oleh perusahaan yang menjual barang dagang yang relatif murah. Yang kedua, metode perpetual atau metode yang digunakan oleh perusahaan yang memberlakukan tarif relatif mahal pada barang dagangnya. Yang ketiga, proses penyesuaian dan penutupan jurnal perusahaan dagang. Jurnal penyesuaian
merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan akun-akun agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya setelah adanya transaksi-transaksi selama periode tertentu. Transaksi yang memerlukan proses penyesuaian dengan jurnal penyesuaian di akhir periode akuntansi yaitu biaya dibayar di muka, pendapatan dibayar di muka, utang biaya yang masih dibayar, piutang pendapatan atau pendapatan yang masih akan diterima, depresiasi dan deflasi aktiva tetap berwujud dan amortisasi tetap tidak berwujud, kerugian piutang. Adapun dua jenis metode pembuatan jurnal penyesuaian persediaan, yaitu metode buku fisik dan metode buku perpetual. B. Jurnal penutup adalah cara untuk menutup setiap akun-akun nominal khusus transaksi perusahaan dagang. Tahap-tahap pembuatan jurnal penutup perusahaan dagang yaitu menutup akun pendapatan pada saldo kredit, menutup akun beban pada saldo kredit, menutup saldo ikhtisar laba rugi, dan menutup akun PRIF atau penarikan bagi pemilik. Yang keempat, laporan keuangan perusahaan dagang. Salah satu tujuan dari dibuatnya laporan keuangan adalah mengetahui perkembangan dari bisnis atau usaha dari setiap periodenya. Macam-macam laporan keuangan perusahaan dagang yaitu yang pertama, laporan laba rugi perusahaan dagang, yang kedua, laporan neraca perusahaan dagang, yang ketiga, laporan arus kas perusahaan dagang, yang keempat, laporan hutang perusahaan dagang, dan yang kelima, laporan persediaan barang perusahaan dagang. Materi selanjutnya yaitu berjudul persediaan. Manajemen persediaan, pengertian persediaan. Istilah persediaan memberikan arti yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya maksud dan tujuannya adalah sama. Menurut C. Roland Neuwonger, Philip E. Fresh, dan Charles Warren, istilah persediaan inventories merupakan barang dagang yang disimpan untuk dijual dalam operasi perusahaan dan merupakan barang yang terdapat dalam proses produksi atau yang disimpan untuk tujuan itu. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku standar akuntansi keuangan, yang pertama tersedia untuk dijual, yang kedua dalam proses produksi, yang ketiga dalam bentuk bahan atau perlengkapan supplies untuk digunakan proses produksi atau pembelian jasa. Jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan dapat dibedakan atas. Yang pertama, jenis persediaan menurut fungsinya, yaitu persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dalam jumlah yang lebih besar yang dibutuhkan pada saat itu. Yang kedua, yaitu persediaan yang disiapkan atau diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang dapat diramalkan. Yang ketiga, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman. Selanjutnya, jenis-jenis persediaan menurut cara pengolahannya dan posisi barang. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan bagian produksi atau parts yang dibeli. Yang ketiga, persediaan bahan-bahan pembantu atau bahan-bahan perlengkapan. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi atau barang-barang dalam proses. Selanjutnya yaitu klarifikasi manajemen persediaan inventory. Ada beberapa macam klarifikasi inventory menurut Dobler et al. Yaitu inventory produksi, inventory MRO atau maintenance, repair and operating supplies. Selanjutnya inventory in process, dan yang terakhir inventory finished goods. Adapun materi yang terakhir yaitu materi yang ketujuh berjudul Undang-Undang Sarbanes-Oxley, Pengendalian Internal dan Kas. Yang pertama, Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002. Sarbanes-Oxley atau Undang-Undang Perlindungan Terhadap Investor dan Pengaturan Akuntansi Perusahaan Publik adalah sebuah produk hukum federal Amerika Serikat yang menetapkan standar baru dan lebih baik lagi bagi semua dewan, manajemen perusahaan publik, serta kantor akuntan publik yang telah ditetapkan. Sudah disahkan oleh Presiden George W. Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Yang kedua, pengendalian internal merupakan prosedur yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam proses penjagaan asetnya, memproses informasi secara akurat, dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelindung terhadap aset. Yang kedua, informasi bisnis yang akurat. Yang ketiga, kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Adapun elemen-elemen dalam pengendalian internal, yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian resiko. Yang ketiga,
prosedur pengendalian, yang keempat pengawasan, dan yang kelima informasi dan komunikasi. Yang ketiga tentang kas, rekening bank, dan rekonsiliasi bank. Yang pertama, kas. Kas adalah sejenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan di rekening tabungan, meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia untuk ditarik kapan saja dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Pengendalian terhadap penerimaan dan pembayaran kas dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengendalian terhadap penerimaan kas dan pengendalian terhadap pembayaran kas. Pengendalian terhadap penerimaan kas meliputi kas yang diterima dari penjualan tunai, kas yang diterima melalui transfer dana elektronika, kas yang diterima melalui cek atau giro. Pengendalian terhadap pembayaran kas meliputi sistem voucher dan sistem transfer elektronik. Yang kedua itu rekening bank, terdiri dari penggunaan rekening bank, rekening koran, dan rekening bank sebagai alat pengendalian terhadap kas. Yang terakhir, rekonsiliasi bank merupakan informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening koran berbeda dari saldo kas dalam buku besar, yang bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan. Rekonsiliasi bank dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama disebut sebagai bagian bank dan bagian kedua disebut sebagai bagian perusahaan. Itulah tadi pemaparan materi dari saya untuk resume kelompok 1 dan kelompok 7. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.